di PAI, di PAI sama PIAUD untuk Fakultas Tarbiyah. Kemudian di mahasiswa S2 juga, di S2 juga ada mata kuliah ini, namanya pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Kalau di S3 judulnya pendidikan karakter, pendidikan karakter dan pendidikan akhlak. Nah, di baik S1, S2, S3, kebetulan memang beberapa semester ini saya menjadi pengampu untuk mata kuliah ini. Karena ya mungkin juga sih ada beberapa buku dan hasil penelitian saya yang sudah terpublish. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Google Scholar saya, itu hampir ya bisa jadi mungkin 80% penelitian saya itu tentang pendidikan karakter. Jadi hampir ya yang baik yang sudah dipublish ya, yang sudah dipublish di jurnal Scopus maupun di jurnal nasional itu mungkin 80%. Ini juga kemarin kebetulan membuat apa ya, naskah pendidikan karakter. Oh, kelihatan enggak kelihatan ya. Nanti sajalah dilihat ya. Kira-kira gini, apa sih yang dipelajari gitu ya? Kemudian mengapa dipelajari? Kemudian untuk apa dipelajari? Nah, artinya bahwa setiap mata kuliah itu mengandung pertanyaan ontologinya apa? Ontologi itu apa yang dibahas, apa yang diteliti, apa yang dipelajari. Kemudian epistemologi itu bagaimana mempelajarinya. Kemudian aksiologi, untuk apa mata kuliah itu dipelajari. Nah, kira-kira ya berangkatnya dari situ saja gitu ya. Nah, kalau kita bicara apa sih yang dipelajari gitu ya oleh mata kuliah ini. Jadi setiap mata kuliah itu pertanyaannya harus itu. Maka baru nanti kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang struktur keilmuan dari mata kuliah tersebut atau dari bidang studi yang Anda pelajari gitu ya. Ke bagian perencanaan, Tos? Oh ya. Nah, jadi tadi apa sih yang dipelajari? Ruang lingkupnya apa? Ruang lingkup itu berbicara tentang, kalau dalam filsafat ilmu itu ada objek formal, ada objek material. Sederhananya beginilah, apa sih yang dipelajari oleh atau dari mata kuliah ini? Pertama adalah pendidikan karakter, itu mempelajari tentang bagaimana karakter itu terbentuk pada seseorang, ataupun pada kelompok, ataupun pada bangsa ya, pada komunitas besar, pada bangsa. Jadi yang dipelajari adalah tadi bagaimana proses pembentukan karakter terbentuk, atau bagaimana karakter itu terbentuk pada individu, pada kelompok, pada komunitas, maupun pada sebuah bangsa. Kan begini, kenapa sih ada bangsa yang maju dan ada bangsa yang tidak maju, gitu ya? Apakah betul kemajuan sebuah bangsa itu semata-mata ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, gitu ya? Atau ada hal lain? Nah, beberapa teori sosial terakhir itu kemudian orang mempertanyakan lagi, banyak kok yang ilmu pengetahuan teknologinya maju, tetapi dia tidak menjadi negara maju, gitu ya. Nah, kenapa tidak menjadi negara maju? Ya karena pengetahuan dan teknologi tidak didukung oleh karakter unggul.
Tapi ada misalnya negara yang biasa-biasalah, tapi dia menjadi unggul karena masyarakatnya memiliki karakter unggul. Misalnya gini, pada sebuah bangsa, komunitas atau bangsa atau kelompok ya, itu kalau misalnya perilaku orangnya atau perilaku anggotanya kriminal, gitu ya, banyak kejahatan, banyak perilaku-perilaku yang merusak, kira-kira bangsa itu akan maju atau tidak? Pasti tidak, Iya, Bu. gitu ya. Tidak, karena sistem sosialnya tidak efektif, gitu. Kalau sebuah bangsa itu banyak kriminal, ya sistem sosialnya tidak efektif. Nah, atau misalnya kalau sebuah bangsa itu tidak disiplin, gitu ya, tidak mau bekerja keras, pemalas, pemboros, misalnya, kira-kira negara itu akan maju atau bangsa itu akan maju tidak? Pasti jawabannya tidak. Karena sejarah sudah membuktikan bahwa keunggulan sebuah atau bangsa yang unggul adalah bangsa yang anggota masyarakatnya itu memiliki karakter unggul. Nah, jadi ilmu pengetahuan teknologi adalah supporting system dari keunggulan sebuah bangsa. Dari keunggulan sebuah bangsa gitu ya. Bangsa Jepang ya. Jepang itu kan tidak punya sumber daya alam ya. Negaranya itu gempa gitu, tsunami gitu. Tapi kenapa menjadi negara maju? Kemudian Korea Selatan. Ini teman-teman nih nggak ada yang tidak kenal drakor ya sekarang. Pasti pada nonton drakor lah. Korea itu, nggak nonton ya? Ya mungkin ada yang nggak nonton lah. Tapi Korea itu sekarang menjajah secara budaya di mana-mana. Hampir semua negara sekarang, jangankan kita sesama Asia, Amerika aja begitu terpesona dengan K-pop-nya gitu ya. Nah, dia bisa menjajah. Nah, cerita tentang Korea Selatan itu dalam bukunya Huntington, mana bukunya? Bangkitnya Peradaban, Nilai-nilai Peradaban, judulnya, editornya Huntington. Dia bilang begini, pada tahun 60-an itu ada dua gambaran negara yang waktu itu hampir sama. Jadi satu Korea Selatan, dua Ghana. Ghana itu di Afrika ya, di Afrika. Pada tahun 60 itu keadaan alamnya, PDB-nya, kemudian kondisi sosio-budayanya itu hampir mirip. Jadi dua negara ini hampir mirip. Pada 30 tahun berikutnya, tahun 90-an, penelitian yang dilakukan pada tahun 90-an terhadap dua negara ini, itu ternyata menunjukkan perbedaan yang jauh selama 30 tahun ini. Penelitian itu menunjukkan apa sih yang membedakan kenapa Korea Selatan maju gitu ya, menjadi penjajah budaya bahkan sekarang itu, tapi Ghana di Afrika itu ya begitu-begitu saja. Jadi kemajuannya itu ada kemajuan tetapi tidak terlalu signifikan dibanding Korea. Kemudian orang penasaran, apa sih yang menyebabkan Korea maju tapi Ghana begitu-begitu saja, masih disibukkan oleh perang saudara ya, civil war-nya masih ada, kriminalitasnya masih tinggi dan seterusnya. Tapi kenapa Korea sekarang menjadi lebih sejahtera gitu? Dalam waktu 30 tahun, kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan, nah gitu, yang menyebabkan kedua negara ini berubah? Ternyata hasil penelitian itu menunjukkan bahwa
Korea Selatan itu memiliki nilai progresif. Sementara Ghana itu nilainya statis. Nilai itu maksudnya living values ya. Jadi nilai yang diyakini, nilai yang dianut, nilai yang diimplementasi oleh orang-orangnya di negara itu yang disebut dengan living values atau nilai-nilai yang hidup. Jadi di Korea Selatan itu mereka punya nilai progresif, di Ghana itu nilainya statis. Apa nilai progresif? Nilai progresif itu diindikasi atau dicirikan dengan satu, disiplin, gitu ya, Korea itu. Disiplin, kemudian hemat, kemudian pasti bertanggung jawab, kemudian kerja keras. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai karakter, gitu. Nah, sementara di Ghana nilai-nilainya itu adalah nilai-nilai statis. Misalnya tadi kalau di Korea disiplin, di Ghana ya mereka tidak disiplin gitu lah ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah ke Korea Selatan khususnya, mungkin kan akan berbeda ya. Mereka kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu ya, luar biasa, etos kerjanya tinggi sekali dibanding misalnya di Ghana. Kemudian kalau Korea itu orangnya hemat, maka di Ghana itu orangnya boros misalnya. Kemudian bertanggung jawab ya kurang bertanggung jawab, kemudian tertib kurang tertib dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan nilai-nilai statis. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian menggerakkan bangsa itu atau bangsa tersebut atau sebut saja dalam konteks ini Korea Selatan itu menjadi negara yang maju, menjadi lokomotif peradaban baru yang Pak Dawam Raharjo almarhum menyebutnya adalah the emerging new modern countries ya. Jadi negara-negara itu disebut dengan munculnya negara-negara modern baru yang non-Islam dan non-Barat, gitu ya. Kan selama ini yang disebut negara maju itu negara-negara Barat. Tapi ini ada fenomena yang menarik. Ada negara-negara di Asia yang kebetulan non-Islam dan kebetulan juga non-Barat, tapi bisa modern, bisa maju. Nah itu yang menurut almarhum Dawam Raharjo itu kelompok ini adalah Cina, Korea Selatan, Jepang, Singapura, India termasuk India. Ada 5 yang disebut oleh beliau ya. Nah itu disebut dengan munculnya negara-negara baru yang modern, non Barat dan non Islam. Nah, bukan non Islamnya ini, tapi memang faktanya mereka bukan negara Islam. Jadi ternyata tadi yang menyebabkan sebuah bangsa maju atau tidak maju dalam konteks ini adalah karena memang bangsa itu memiliki nilai-nilai progresif yang nilai-nilai progresif itu adalah bagian dari karakter bangsanya. Jadi penting sekali kita mempelajari tentang karakter tadi itu. Nah, maka kan kemudian begini, iya ya, kenapa ya orang Indonesia ini sulit sekali maju gitu ya. Kan tinggal dilihat aja misalnya jenis-jenis nilai karakter yang terbangunnya apa saja gitu. Jadi kalau misalnya kita punya nilai disiplin, kerja keras dan seterusnya yang tadi saya sebut dan nanti akan kita sebut terus, maka ya bangsa itu akan maju. Kalau Indonesia tidak maju, jangan-jangan mungkin karena nilai-nilainya tadi belum menjadi nilai-nilai yang progresif. Itu tentang tadi apa yang dipelajari ya. Jadi kita akan mempelajari tentang perilaku, karakter dari kelompok, dari individu atau maupun kelompok. Bagaimana mempelajarinya? Epistemologinya ya yang kedua. Bagaimana mempelajarinya? Gitu.
Ada beberapa pendekatan dalam mempelajari karakter orang atau individu atau kelompok. Nah, pendekatan yang dipakai seperti apa? Nanti ada pendekatan induktif, ada pendekatan deduktif. Detailnya seperti apa? Nanti akan kita poin-poinnya nanti akan kita bahas ya. Nah, pendekatan lain apa? Ya, pendekatan lain apa? Ada 3 bagian, ada 3 teori besar dalam mempelajari pendidikan karakter, how to-nya ya. How to itu epistemologinya. Nah, yang pertama, ini sudah bagian kedua ya. Yang pertama adalah, nanti ini detailnya nanti akan dibahas. Yang pertama adalah jenis nilai karakter apa saja. Nah, kita harus dapat mengidentifikasi jenis nilai karakter apa saja yang ingin ditanamkan. Ada 18 jenis nilai karakter dalam Perpres PPK yang terbaru ya, yang terbaru itu tahun 2019. Perpresnya ya. Jadi dari 2010 sebetulnya ini sudah dipelajari. Itu ada 18 jenis nilai karakter. Bisa dilihat ya, 18 jenis nilai karakter yang dirumuskan di Kemendikbud gitu ya. Sudah diimplementasikan di sekolah-sekolah. Nah, jadi tadi pertama jenis nilai karakter. Yang kedua, jenis nilai yang banyak itu yang ada religius, mandiri, kerja keras, disiplin, kemudian peduli ya, yang pokoknya ada 18 lah itu jenis-jenisnya. Nah, apakah ketika kita punya 18 jenis nilai karakter itu ujug-ujug semua warganya akan berkarakter baik? Pasti tidak. Ya, pasti belum. Oleh karena itu perlu ada proses. Nah, proses itu yang disebut dengan konstruksi nilai. Jadi dari nilai turun di konstruksi. Nah, setelah dikonstruksi itu di mesin ya, masuk ke mesin kira-kira begitu, baru turun lagi ke perilaku. Atau yang lebih mudah gini. Ada saya punya jam tangan nih. Anda punya jam tangan ya. Jam tangan saya bagus loh. Bonia tuh, lihat kelihatan kan mereknya tuh, pamer mantap, bagus. branded loh. Aku punya jam dinding Bu. Ini jam ya, jam Bonia warna biru sesuai dengan kerudungnya biru. Jam ini terdiri dari 3 komponen. Ini angka-angka, sekarang jam 3 lebih 5 menit ya. Lebih 10 menit kalau di sini. Nih. Oh, nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak gini? Kelihatan ya. Nih. Kan ada 3 bagian nih jam tangan itu. Ada angka-angka nih yang menunjukkan angka sekarang jam 3 lebih 10 menit. Tuh. Di balik angka itu ada mesin jam tangan ya. Nggak kelihatan kan jamnya. Tapi apakah angka ini akan muncul, akan bergerak kalau mesinnya tidak bekerja? Pasti tidak ya. Jadi ada mesin. Nah, tapi mesin ini akan bekerja kalau ada baterainya. Ya. Jadi ada 3 bagian. Jadi ada angka ini yang terlihat. Ada mesin di dalamnya yang menggerakkan jarum ini. Kemudian mesin ini akan bekerja kalau ada baterai. Kan kalau jam tangan sudah habis baterainya nggak bekerja ya, nggak jalan ya. Oke. Karakter itu seperti ini angka-angka ini 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, yang terlihat. Jadi karakter adalah perilaku yang terlihat. Tetapi
Tidak ujug-ujug perilaku itu ada, muncul tanpa ada sistem mesin di dalamnya. Sistem mesin itu terdiri dari proses-proses paling tidak 3 dalam karakter itu. 1 namanya proses sosialisasi. Nah, jadi itu cara kerja mesinnya ya. Sosialisasi itu jadi nilai-nilai yang disosialisasikan. Kemudian enkulturasi, pembudayaan. Bagaimana nilai itu dibudayakan atau menjadi kebiasaan. Kemudian yang ketiga internalisasi. Bagaimana nilai-nilai itu terinternalisasi. Nah, baru nanti mewujud di sini, mewujud dalam karakter. Nah, kemudian komponen yang ketiga tadi itu baterai. Baterai itu sumber nilainya. Sumber nilai. Jadi kalau tidak ada sumber nilainya, apa yang mau diolah oleh mesinnya ini? Tidak ada. Jadi oleh karena itu, maka sumber nilai karakter itu harus jelas, gitu ya. Bagian-bagian ini terpisah tetapi saling menyatu. Angka tidak bisa berjalan kalau mesinnya rusak. Mesin juga tidak bisa berjalan kalau tidak ada baterainya. Nah, yang menjadi baterai itu adalah sumber nilainya. Di dalam pendidikan karakter ada 4 sumber nilai. 1, sumber nilainya agama. Ya, dari nilai agama. 2, nilai budaya itu jadi sumber nilai. Agama pastilah orang Islam, ada yang non Islam di sini? Nggak ada ya. Pasti kalau kita orang Islam, sumber nilai agamanya mengambil dari nilai-nilai Islam, akan berbeda dengan orang lain gitu ya. Di Islam itu Homer itu Homer ya, miras itu tidak ada alasan lain, itu haram gitu. Itu religiositas kita. Jadi religiositas kita nggak bisa tiba-tiba Homer itu menjadi halal gitu, nggak bisa. Dalam Islam mah begitu. Nah, itu sumber nilai agama yang membedakan kita dengan yang lain. Kemudian nilai budaya. Kenapa misalnya bertutur katanya orang Sunda beda dengan orang Medan, beda dengan orang Padang, beda dengan orang Jawa ya? Karena di situ ada sumber nilai budaya yang membentuk perilaku kita. Yang ketiga, 1 agama, 2 nilai budaya. Yang ketiga, falsafah negara sumber nilainya, yakni Pancasila. Nah, orang Indonesia pasti berbeda dengan orang negara lain karena kita punya Pancasila. Pancasila itu kita toleran ya, memahami orang lain dan seterusnya. Yang keempat adalah tujuan pendidikan nasional sumber nilainya. Nah, tujuan pendidikan nasional itu mengandung nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kemanusiaan. Aduh, baterainya dikit lagi. Oh, oke. Nah, jadi saya ulang ya. Detailnya nanti kita diskusi dalam per tema itu. Sekali lagi bahwa pendidikan karakter memegang peranan penting dalam pembentukan sebuah negara itu, dalam pembentukan sebuah peradaban dari sebuah bangsa itu maju atau tidak majunya sebuah peradaban bangsa. Karena semakin warganya memiliki karakter unggul, maka bangsa itu akan memiliki peradaban unggul. Yang kedua, yang dipelajari oleh pendidikan karakter adalah bagaimana perilaku karakter individu, masyarakat, bangsa, gitu ya, yang dipelajarinya. Terus bagaimana mempelajarinya, gitu ya? Mempelajarinya tadi melalui 3 hal. 1,
jenis nilai karakter, 2 konstruksi nilai, ketiga perilaku karakter. Itu yang tadi saya contohkan. Kemudian yang aksiologinya, yang ketiga, untuk apa kita mempelajari pendidikan karakter ini? Bahwa kita sebagai guru atau calon guru, kita harus memahami bahwa komponen karakter itu menjadi pembentuk dari ketangguhan perilaku siswa-siswi kita nanti. Jadi apa sih yang harus dipelajari dari karakter siswa dan bagaimana cara kita membentuk karakter siswa itu supaya karakter siswa itu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kalau Mas Menteri Dikbud itu sekarang merumuskan kan ada yang disebut dengan siswa Pancasila ya, atau siswa Pancasilais. Nah itu wujud dari profiling atau profil siswa yang berkarakter, yang ada berapa 5-6 komponen itu ya, 6 komponen lah. Nanti kita pelajari. Nah jadi itu garis besarnya. Nah nanti tema-tema ini, tema besar ini akan diurai dalam RPS saya nanti menjadi beberapa bagian tema-tema yang nanti akan saya share di grup ya, A maupun kelas B. Nah jadi itu pengantar kuliah teman-teman di sore hari ini, walaupun memang secara umum, tapi nanti kita akan urai secara lebih detail dan kemudian nanti silahkan kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi ya. Tapi ini laptop saya sudah tinggal 1% lagi nanti tiba-tiba mati. Itu saja dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kumpulkan pertanyaannya. Kalau mau bertanya boleh tanya di grup. Nanti saya jawab ya. Itu saja, terima kasih teman-teman. Kelas A, kelas B, Kosma, PJ, dan semuanya. Walaupun kita berapa ini, belum full semua. 75, lumayan tuh. Nambah lagi. Tolong absennya masih di absen grup saja dulu ya. Bikin sama PJ, dibikin absen dulu. Nanti akan saya absen satu-satu. Terima kasih. Oh, mau habis baterainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, sehat-sehat. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih Ibu. Turun Ibu. Baterainya.